Apa itu terapi elektrik potensial? Pada tahun 1928, Jepang mengembangkan perangkat terapi elektrik potensial pertama, dan di Rumah Sakit Umum Fukuoka di Jepang, dilakukan banyak uji klinis. Banyak penyakit mematikan dan penyakit lainnya mengalami peningkatan yang luar biasa setelah menggunakannya. Pada tahun 1959, Profesor Otsuki Shin dari Universitas Tokyo mengkonfirmasi terapi elektrik potensial tidak ada efek samping pada tubuh manusia. Dr. Maki Takada dari Universitas Toho menegaskan bahwa jika tubuh manusia berada dalam medan listrik negatif, ion kalsium dan natrium dalam darah akan meningkat, memurnikan darah ke keadaan basa lemah. Pada saat yang sama, meningkatkan potensi membran sel dan menormalkan fungsi pertukaran material sel, membersihkan darah seluruh tubuh, menyeimbangkan sistem endokrin dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Metabolisme sel normal secara efektif menunda penuaan manusia. Pada tahun 1968, setelah 40 tahun uji klinis, Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang mengakui perangkat terapi elektrik potensial sebagai perangkat medis, dan mulai dipromosikan penggunaannya di rumah sakit besar. Kementerian Kesehatan Jepang mengkonfirmasi, terapi ini dapat memperbaiki 8 gejala: sakit kepala, insomnia jangka panjang, nyeri leher dan bahu, sembelit kronis, gangguan pencernaan gastrointestinal, kaki tangan dingin, nyeri neuromuskular dan kelelahan. Tahun 2003, pendiri IM Life, Presiden Liu Menyi, mengimpor perangkat terapi elektrik potensial dari Jepang ke Malaysia, dan membuka 34 tempat terapi satu demi satu, memberikan kepada masyarakat secara gratis dengan model pemasaran berdasarkan pengalaman. Jumlah orang yang mencoba berada pada puncaknya mencapai lebih dari 15.000 orang. Banyak orang merasa sakit kepalanya membaik setelah 7 hari menggunakannya. Untuk masalah seperti insomnia dan sembelit, saya perlu minum 6 obat penghilang rasa sakit sebelumnya. Tapi sekarang, tidak perlu minum obat lagi. Teman yang menggunakannya selama 1 hingga 2 bulan, penyakit 3 tertingginya telah membaik. Ada pelanggan yang membawa laporan kesehatan dengan rasa senang, datang kembali mengatakan kalau tekanan darah, kolesterol, dan indeks glikemik telah turun ke tingkat yang sehat. Seorang pelanggan mengalami stroke sudah lama menggunakan kursi roda, melakukan terapi elektrik potensial, dalam 3 bulan perawatan, sudah dapat berdiri dari kursi roda, berjalan perlahan ke tempat terapi kami di lantai pertama. Bisakah orang sehat menggunakannya? Tentu saja. Kami melihat banyak orang melakukan terapi elektrik potensial menjadi penuh energi, beberapa orang tua juga dapat tumbuh rambut hitamnya. Apa itu elektrik potensial? Bukanlah listrik yang digunakan di rumah kita. Tubuh kita sebenarnya sudah memiliki bioelektrik. Elektrokardiogram EKG yang biasa digunakan dalam pengobatan digunakan untuk merekam sinyal listrik di jantung, untuk mendeteksi kesehatan jantung. Jadi, ketika tubuh manusia berhenti menghasilkan listrik, maka itu berarti tubuh manusia telah memasuki fase kematian. Mengapa terapi elektrik potensial sangat bermanfaat bagi tubuh manusia? Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60 triliun sel. Setiap sel memiliki membran sel potensial, atau disebut juga bioelektrik potensial. Membran sel potensial anak sekitar min 90 mV, tapi seiring bertambahnya usia, elektrik potensial tubuh manusia akan hilang. Jadi orang tua mungkin hanya memiliki min 50 mV yang tersisa. Potensialnya orang sakit akan lebih rendah. Dan potensial pasien kanker bahkan hanya tersisa min 15 mV. Dengan kata lain, ketika sel-sel yang sehat memiliki elektrik potensial yang cukup, mereka dapat berfungsi secara normal. Ia menyerap air dan nutrisi, juga dapat mengeluarkan metabolit yang tidak diinginkan, mencapai efek pembersihan, mengubah darah asam menjadi basa lemah. Ketika elektrik potensial manusia hilang, sel-sel menjadi sakit dan kehilangan fungsinya, menjadi setengah sehat. Mereka bahkan dapat membentuk sel kanker. Ketika bioelektrik manusia hilang, sel-sel akan menjadi sakit dan kehilangan fungsinya. Seperti kata pepatah, ketika darah keruh, semua penyakit akan datang. Semua penyakit disebabkan oleh keasaman. Setelah darah menjadi asam, tubuh mulai mengalami gejala nyeri dan kelumpuhan. Seiring waktu, banyak penyakit muncul karena ini, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, stroke, penyakit jantung, dan lainnya. Jadi sangat penting untuk menjaga darah tetap basah. Tapi selain masalah lingkungan, kebiasaan buruk orang modern berikut ini juga menjadi alasan utama mengapa darah menjadi asam dan keruh. Seperti diet yang tidak seimbang, kurang olahraga, terlalu banyak tekanan, kelelahan dan kurang tidur. Saat sakit, kebanyakan orang akan minum obat. Tapi minum obat hanya bisa mengendalikan penyakit sementara. Sama seperti memotong rumput tanpa mencabut akarnya, tidak menuntaskan permasalahan. Jadi kebanyakan orang akan bergantung pada obat sepanjang hidupnya. Konsumsi obat jangka panjang dapat memiliki efek samping. Darah menjadi lebih asam. Tubuh manusia memasuki lingkaran setan. Membersihkan darah dengan terapi elektrik potensial, membuat darah asam menjadi basa lemah. Dan ketika darah manusia bersih, akan mengaktifkan kekuatan penyembuhan alami tubuh. Kekuatan penyembuhan alami adalah kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Misalnya, ketika ada bagian tubuh kita yang tidak sengaja terpotong, bahkan tanpa obat, luka akan memperbaiki dirinya sendiri setelah beberapa hari. Ini adalah penyembuhan alami. Dia adalah dokter terbaik umat manusia. Jadi terapi elektrik potensial adalah terapi radikal. Menyembuhkan berdasarkan akar penyebab penyakit. Tidak pakai obat, tidak perlu suntik, tidak ada efek samping. Inilah mengapa terapi elektrik potensial dapat meningkatkan kesehatan dan bersifat menyembuhkan. Cobalah terapi elektrik potensial sekarang.
Selamat datang di Darah Bersih setiap hari. Bawa kerabat dan teman untuk mencoba secara gratis setiap hari.